pagi, Ibu. Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktunya, Bu. Di sini saya akan mewawancara Ibu tentang penerapan nilai-nilai kebinekaan global dalam kurikulum Merdeka. Yang dimana pertanyaannya itu bagaimana sekolah Ibu mengintegrasi kebinekaan global ke dalam kurikulum Merdeka. Jadi kalau misalnya di sekolah, kebetulan sekolah kita itu dia heterogen, jadi siswa tuh banyak dari berbagai suku, agama, dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan dalam pembelajaran atau dalam kegiatan sekolah? Dalam pembelajaran. Oh, dalam pembelajaran. Jadi kalau misalkan kayak di kelas, kalau dalam pembelajaran, biasanya sebelum pembelajaran saya minta siswa itu untuk bergiliran memimpin doa. Jadi tidak satu orang aja yang pimpin doa, tapi bergiliran semua siswa punya bagian untuk pimpin doa. Jadi mereka mimpin sesuai dengan agamanya masing-masing. Nanti temannya mengikuti. Itu aja sih yang sering ditanya. Pertanyaan keduanya itu bagaimana cara Ibu mengenalkan budaya-budaya dari berbagai daerah kepada peserta didik? Oke, kalau budaya-budaya ini kalau misalkan dalam materi pembelajaran ya, biasanya itu masuk di materi pendidikan Pancasila. Nah, tapi kebetulan untuk yang di semester 1 ini anak-anak belum dapat sih dia materinya. Jadi dia materinya itu tentang aturan sama materinya tentang Pancasila. Jadi kalau misalkan kalau nggak salah materinya ada di semester 2. Itu biasa kalau budaya-budaya karena itu kan tidak bisa kita visualkan ya, apalagi ini masih anak-anak kelas rendah. Jadi kita biasanya pakai gambar atau tayangan contoh-contoh berbagai suku budaya yang ada di Indonesia. Kenalnya lebih ke kayak adat dan sukunya. Pertanyaan terakhir, strategi apa yang digunakan Ibu dalam menanamkan nilai toleransi dan rasa saling menghargai keberagaman kepada peserta didik? Jadi kalau misalkan anak-anak sih karena ini masih kecil ya, jadi dia apalagi ada beberapa yang sudah terdoktrin berbeda gitu dari rumah. Jadi kalau di sekolah kita tanamkan bahwa memang semua orang itu berbeda, semua orang punya beda latar belakang, jenis kelamin, suku, budaya, agama. Jadi lebih menekankan kepada gimana saling menghargai. Jadi anak-anak tuh udah paham kalau misalkan contohnya contoh kecil misalnya lagi berdoa tidak boleh diganggu karena ini lagi berdoa kayak gitu. Jadi lebih ke penerapan yang emang bakal bisa diterapkan kehidupan sehari-hari. Ya, saling menghargai satu sama lain. Iya, saling menghargai. Itu toleransi. Kalau misalkan temennya lagi berdoa tidak usah diganggu. Kalau misalkan temennya misalnya dia berbeda bentuknya atau fisiknya segala macam itu tidak boleh diejek kayak gitu. Mungkin itu aja Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu. Maaf mengganggu waktunya. Ya, Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, wipe my glass of champagne.